karena sama-sama sudah dewasa berbarengan tanamnya ya. Ini saya bandingkan, ini mempunyai ketebalan yang sama durasinya, dari bonggol sampai ke pucuk ini melenut seperti itu. Kalau singa tadi kan lancip, jadi tampak signifikan sekali ya. Jadi kalau orang hanya sekilas memandang itu ya rasanya itu milih yang lebih kelihatannya itu petot, kemudian berisi dan berbobot kelihatannya. Namun hasil akhirnya kan sama-sama kita belum pernah membandingkan, karena kita mempunyai mood atau kesukaan sendiri-sendiri dalam sepak terjang pemilihan bibit jenis varietas antara kedua belah pihak seperti itu. Nah, di sini di sore hari ya, lebih kurang setengah 6 sore, sengaja saya terjun langsung di lapangan pertanian. Seperti yang teman-teman lihat, sepanjang perjalanan ini sekitar 3 kilo kurang lebih ya, semuanya dikelilingi oleh tanaman-tanaman jagung yang sudah 75% ini hampir bakar atau godok ya ini. Nah, seperti ini kondisinya. Dan saat ini ada intensitas volume hujan yang hanya kecil, gerimis, namun ini sangat lumayan sekali. Nah, di sini saya tidak akan panjang lebar, namun akan sedikit memberikan informasi kepada teman-teman. Ada 2 jenis varietas tanaman. Yang di sebelah sini jenis varietas perkasa, dan di sebelah sini dengan jenis bibit tanaman singa. Nah, di sini saya akan mengupas tentang perbedaan yang signifikan di antara dua belah pihak ini. Tentunya ada nilai plus minus, sisi positif dan sisi negatifnya, tentang bagaimana kondisi daripada varietas bibit singa di 2024 ini. Ternyata ini update terbaru kawan-kawan. Dan perkasa ini kelihatannya seperti yang tahun-tahun lalu. Kita masuk di bibit singa dulu ya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan di tiap-tiap tahun dalam jenis bibit tanaman jagung singa. Sengaja saya mengambil video ini di kala saat sudah tanaman jagung berbuah besar. Jadi ini perbedaan antara bibit singa dan perkasa di kala sudah bertongkol besar. Yang jelas, yang pertama itu tentang ketinggian. Kalau di 2024 tanaman singa mendominasi tingginya. Bahkan ini sempat saya sebut kena kendala cuaca. Namun saya revisi di sini tidak ya. Yang jelas itu ada nilai positif dan nilai negatifnya di kedua belah pihak jenis varietas tanaman singa dan perkasa ini. Langsung saja, kalau di sini, kalau tanaman singa itu yang saat ini ya, yang di 2024 ini mempunyai ketinggian yang lebih dibandingkan bibit singa, yaitu antara daun akhir sama manggarnya itu terpaut lumayan jauh, ada kurang lebih setengah meteran. Kemudian yang kedua, kalau spek daripada bibit atau jagung tanaman singa ini, daunnya tidak terlalu menggelombang, ada namun sedikit ya di sini.
Dan yang paling signifikan untuk yang ketiga itu kalau tanaman jagung singa itu ketika sudah bertongkol besar seperti ini, buahnya itu mungklang ya teman-teman. Jadi berpisah dengan batangnya, dengan batang jagungnya itu berpisah. Dan juga mempunyai anakan namun tidak kesemuanya itu nampak seperti ini. Itu kalau sekilas tampak perbedaan daripada spek tanaman singa ya, untuk yang jenis singa seperti ini. Dan kalau bicara tentang batangnya, kalau sekilas ya memang sekilas atau memang sebenarnya ya ini lebih besar-besar tanaman perkasa ya teman-teman. Kalau singa itu dia menang di ketinggian, itu yang paling nampak di fisiknya ya. Namun nilai plusnya kalau saya amati dari tahun ke tahun itu bibit singa mempunyai usia yang lebih pendek atau lebih cepat untuk dipanen, bisa awal melakukan pemanenan itu bisa. Dan jaulnya atau biji-biji jagungnya ketika diborok atau dikupas itu diseleb ya, itu lebih cepat kering dan bisa kering 100% alias tidak ada kadar airnya. Itu kalau yang saya tahu di kelebihan daripada bibit singa. Yang paling nampak itu ya, jadi usianya itu lumayan pendek sekali, bisa memanen duluan dan tampak panjang. Nah seperti ini, panjang sekali, lebih daripada 25 sentian lebih, mungklang-mungklang dan mempunyai pucuk yang lancip sekali. Dan rambut-rambut jagungnya ini berwarna coklat kehitam-hitaman seperti itu. Jadi nanti akan saya tampilkan lagi mungkin di beberapa hari yang akan datang. Nantinya itu akan saya lebih detail lagi tentang kupas perbedaan antara jagung varietas singa dan perkasa. Kalau sekilas itu ya teman-teman, jadi mengenai fisik daripada tanaman jagung singa itu saat ini terjadi di 2024 itu manggarnya lebih tinggi, tanamannya lebih tinggi, kemudian daun-daun jagungnya ini tidak terlalu panjang dan tidak lebar, kemudian tampakan keluar buah ketika dewasa ataupun muda itu tampak memisahkan diri dengan batang jagung, alias orang sini menyebutnya itu mungklang-mungklang seperti ini ya. Cuman kondisinya lancip, kemudian batangnya tidak terlalu over besar seperti itu. Namun kalau masalah hasil tentang bobot itu mungkin ya kita simpulkan samalah antara singa dan perkasa. Jadi 50-50, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kalian yang suka yang mana seperti itu. Oke, langsung saja saat ini langsung, karena ini dua lahan yang sangat berbeda, milik orang A kemudian milik orang yang B. Nah di sini kita masuk di lahan bibit varietas perkasa teman-teman. Kalau perkasa, kalau dari atas ya, ini antara manggar dan pucuk daun akhir ini hanya sekian ya, kurang lebih 30 sentian lah ini manggarnya. Jadi marem begitu. Jagung bakar, nah ini petaninya. Nah jadi untuk yang ini tidak terpaut jauh. Kemudian untuk daunnya sendiri, varietas perkasa ini lebih lebar, kemudian lebih panjang,
Yang tampak jelas perbedaan dengan singa itu tampak bergelombang seperti ini. Itu kalau perkasa, ya. Itu dari jenis fisiknya. Kemudian yang dari bentuk tongkolnya atau jagungnya ini, karena sama-sama sudah dewasa bebarengan tanamnya ya, ini saya bandingkan. Ini mempunyai ketebalan yang sama durasinya. Dari bonggol sampai ke pucuk ini melenut seperti itu. Kalau singa tadi kan lancip. Jadi tampak signifikan sekali ya. Jadi kalau orang hanya sekilas memandang itu ya rasanya itu milih yang perkasa, dikarenakan lebih kelihatannya itu petot, kemudian berisi dan berbobot kelihatannya. Namun hasil akhirnya kan sama-sama kita belum pernah membandingkan, karena kita mempunyai mood atau kesukaan sendiri-sendiri dalam sepak terjang pemilihan bibit jenis varietas antara kedua belah pihak, seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, jadi nampak sekali perbedaan. Kalau di bibit perkasa, inilah kondisinya, yang lahan sudah bersih dan bawahnya sudah ada tanaman-tanaman cabai yang sudah mulai ngelilir atau hidup seperti ini. Nah, ini sudah bisa dieksekusi ya, namun ini tidak milik saya pribadi. Ini saya hanya memberikan satu edukasi sekilas sedikit tentang perbedaan antara dua belah pihak, yang masing-masing keduanya varietas ini mempunyai sisi positif dan mempunyai sisi negatif, baik kelebihan secara kasat mata maupun kelebihan yang memang signifikan di antara kedua belah pihak, seperti itu. Tapi yang paling nampak antara jagungnya sendiri, kalau singa itu tampak lebih memisah dengan pohonnya, kemudian kalau perkasa itu lebih dempet dengan batang jagung atau tebon, seperti ini. Dan batang-batang jagungnya lebih besar-besaran kalau bibit varietas perkasa, seperti itu. Nah, sedikit ya kawan, mudah-mudahan video ini bisa memberikan satu resapan isi yang mungkin bisa teman-teman simpulkan dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.